Kemudian yang kedua, masjid kedua yang dibangun di bumi. Qultu, aku berkata, yaitu Abu Dzar, ya Rasulullah, ayu masjidin wudiya fil ardi awal? Qala al masjidil haram. Qultu tsumma ayu? Qala al masjidil aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala arba'una sanah. Saya berkata, wahai Rasulullah, masjid apa yang didirikan di bumi pertama kali? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Yang kedua yaitu Masjidil Aqsa. Aku bertanya berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, yaitu 40. Ya, berapa? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Kapan Masjidil Haram itu dibangun, Bu? Di masa siapa Masjidil Haram itu dibangun? Bukan, di masa Nabi Adam alaihis salam. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Masjidil Haram dibangun di masa Nabi Adam alaihis salam oleh Nabi Adam alaihis salam. Jadi kedatangan Nabi Ibrahim alaihis salam ke Masjidil Haram, ke Makkah, ke Ka'bah, itu bukan untuk membangun Ka'bah, tapi untuk merenovasi Ka'bah, ya, atau katakanlah menyempurnakan, ya, pembangunan Ka'bah. Nanti prosesnya itu setiap nabi itu berperan di dalam renovasi terhadap Masjidil Haram, Ka'bah, dan renovasi terhadap Al-Quds. Jadi setiap kali datang nabi ke satu, ya, ke Al-Quds atau ke Masjidil Haram, mereka melakukan penyempurnaan terhadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Bedanya, Bu, kalau di Ka'bah itu bangunannya sudah selesai seperti itu, ya, sudah tidak dibangun-bangun lagi kecuali area di sekitar Ka'bah. Kalau di Masjidil Aqsa itu, ya, dibangun Masjid Qibli di masa Khalifah siapa, dibangun Masjid Qubatus Shahra di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian di masa Nabi Sulaiman, di masa sebelumnya juga dibangun masjid. Jadi setiap kali datang Nabi disempurnakan pembangunan masjid di sana, ya. Salat di Al-Aqsa itu setara 500 kali salat. Ya, as-salatu fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salat. Orang yang menunaikan salat di Masjidil Haram itu setara menunaikan 100.000 kali salat. Ya, satu sholat setara 100.000 kali sholat. Dan sholat di Madinah itu setara 1000 kali sholat. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu setara 500 kali sholat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berikan karunia kepada kita untuk bisa menunaikan sholat di 3 masjid ini. Ya. Yang keempat, Al-Quds itu adalah bumi mahsyar dan minsar. Ya. Rasulullah mengatakan, ya Nabi Allah aftina fi Baitil Maqdis. Maimunah binti Sa'ad, ya, ini makanya, ya, ada Maimunah Center, ya, berangkat dari hadis ini. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasul mengatakan ardul mahsyari wal minsar, yaitu tempat berkumpulnya manusia untuk dihisab kelak di di Al-Quds, wal mansar, tempat dibangkitkannya manusia setelah kematian. Yang kelima ini menarik nih. Matahari pernah berhenti beredar, ya. Matahari pernah berhenti beredar atau berhenti berputar. Ya, itu di masa siapa, Bu? Nah, ini kita baca, ya. Inna syamsa lam tuhbas li basarin illa liyusa. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah tertahan, tidak terbenam hanya karena seorang manusia, kecuali untuk Yusa. Siapa Yusa itu? Nabi, murid Nabi Musa. Yakni pada malam-malam dia berjalan ke Baitul Maqdis untuk jihad. Jadi ini ada peristiwa penting, ya, yang tidak pernah terjadi di masa sejarah, ya, di alam ini, bahwa alam ini pernah terjadi di mana matahari berhenti beredar ketika Yusha bin Nun
akan memasuki Masjidil Aqsa, memimpin Bani Israel untuk memasuki Masjidil Aqsa atau memasuki tanah Al-Quds. Jadi kan perjanjiannya dia masuk tanah Al-Quds itu sebelum terbenam matahari. Ya, perjanjian antara Yusa dengan kaum Jabbarin, ya, kaum Jabbarin. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala jangan sampai masuki tanah Al-Quds setelah datang waktu maghrib. Maka sebelum waktu maghrib baru sudah sampai di tanah Al-Quds. Tapi belum sampai nih, ya, belum sampai mereka ke tanah Al-Quds, sampai waktu maghrib itu hampir tiba. Allah kemudian memberhentikan matahari, ya, tidak berjalan. Kemudian Yusa bin Nun memimpin Bani Israel memasuki tanah Al-Quds. Barulah matahari itu kembali berjalan. Waktu maghrib baru tiba kembali. Ya. Ada peristiwa besar ya di dalam sejarah alam. Ada juga peristiwa besar di sejarah alam itu, bulan terbelah. Di masa siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bulan terbelah. Kemudian 6, ini seperti hadis yang tadi dari Maimunah, tapi ada bagian menarik dari hadis ini ketika Maimunah, ya, berkata, "Araita in lam astati?" Apa pendapat engkau wahai Rasulullah, kata Maimunah, jika aku tidak bisa memasuki Al-Quds? Kan fatwa dari Rasulullah SAW, ziarahilah Baitul Maqdis. Bagaimana bila kita tidak bisa menziarahi Baitul Maqdis? Ya, kata Rasulullah SAW, ya, fatuh dalau zaitan, ya, maka berilah minyak yang dengannya lampu bisa dinyalakan di dalamnya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia telah seperti mendatanginya. Maksud menyalakan minyak ini menurut para ulama ada berbagai versi. Ya, ada berbagai versi. Di antara versinya, maksud dari menyalakan lentera dengan az-zaitun itu yaitu kita selalu berjuang untuk baik dari sisi tenaga, moral ataupun material, mendukung dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis mempertahankan, menjaga Baitul Maqdis. Jadi ketika kita menyalakan api semangat, ya, saudara-saudara kita agar mereka semangat menjaga Baitul Maqdis. Nah itu ibu-ibu sekalian, nih secara singkat saya bacakan, ya, terakhir ya. Al-Aqsa dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu sudah kita lewati. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam datang ke Ka'bah dan datang ke Masjidil Aqsa itu untuk merenovasi dan meninggikan bangunannya. Saat itu Al-Quds dikuasai oleh Raja Kan'am yang bernama Malkisodik, seorang raja yang bertauhid dan solih. Jadi pernah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dia memasuki tanah Al-Quds karena tanah Al-Quds itu saat itu dikuasai oleh raja yang solih, raja yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan pembangunan Masjidil Aqsa. Jadi sudah ada Masjidil Aqsa itu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, Nabi Yakub bin Ishak juga melakukan pemugaran terhadap Al-Aqsa. Jadi saat Nabi Yakub mendiami Al-Aqsa, Nabi Yakub, ya, melakukan pemugaran terhadap Masjidil Aqsa. Datang masa Nabi Sulaiman juga merenovasi dan memperluas Masjidil Aqsa. Ya. Yang kelima, lebih dari 3 abad setelah Nabi Sulaiman, Al-Aqsa kemudian dirobohkan oleh bangsa Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar. Setelah itu Al-Aqsa dikuasai secara silih berganti oleh bangsa Persia, Yunani, dan Romawi. Ya, di masa-masa itu tidak ada kaum muslimin yang menguasai Masjidil Aqsa. Mereka membangun rumah ibadah di Baitul Maqdis dan melakukan berbagai bentuk kemusyrikan di Baitul Maqdis, yaitu bangsa Persia, Yunani, dan Romawi. Tahun 20 sebelum Masehi, ya, di masa Romawi di bawah Raja Herodos, ia memperbaiki Al-Aqsa
kemudian namanya dirubah menjadi basilika. Orang Yahudi menganggap bahwa, nah ini, Raja Herodos ini punya peran penting di dalam membangun Haikal Sulaiman, ya. Dan orang-orang Yahudi meyakini bahwa itulah haikal kedua setelah haikal pertama yang runtuh. Jadi tembok ratapan itu diyakini oleh orang-orang Yahudi itulah sisa tembok ratapan yang dibangun oleh Raja Herodos dari bangsa Romawi. Jadi Raja Herodos itu memuliakan Bani Israel, dibangun masjid di situ untuk Bani Israel. Tahun 70 Masehi, Raja Titus Romawi membantai bangsa Yahudi dan merobohkan Masjidil Aqsa. Jadi setelah mereka lama berada di Masjidil Aqsa, mereka melakukan berbagai bentuk kemusyrikan dan kerusakan. Mereka berulah orang-orang Yahudi ini, ya, begitu lama. Akhirnya bangsa Romawi itu jengkel, diusirlah orang-orang Yahudi dari Al-Quds. Tahun 135 Masehi, Raja Hadrianus Romawi kembali membantai bangsa. Jadi sisa-sisa orang Yahudi yang ada di tanah Al-Quds itu dibantai semua. Ya. Kenapa pembantaian itu dilakukan? Karena bangsa Yahudi kerap membuat onar di Al-Quds. Ya. Jadi mereka selalu melakukan kerusakan, ya, di tanah Al-Quds. Tahun 636 Masehi, di masa Khalifah Umar bin Khattab, ia berhasil membebaskan Al-Aqsa dari Romawi dan perbaikinya. Tahun 685 Masehi, Khalifah Abdul Malik merenovasi Al-Aqsa dan kemudian membangun Qubatus Sohra. Tahun 705 Masehi, Khalifah Walid bin Walid menyempurnakan Masjidil Aqsa dan mendirikan, ya, ini juga meninggikan Masjid Qubatus Sohra. Tahun 846 Masehi, Khalifah Ma'mun dari Abbasiyah merenovasi Al-Aqsa. Terus menerus ini seterusnya sampai, ya, tahun 1917 Palestina kemudian dijajah oleh Inggris. Setelah dinasti Utsmaniyah kalah dalam Perang Dunia ke-1, di masa inilah muncul perjanjian Balfour antara Inggris dengan bangsa Yahudi yang berisi janji Inggris menyerahkan Al-Quds kepada Palestina kepada Yahudi, ya, kepada Yahudi. Sejak saat itulah terjadi konflik antara bangsa Yahudi dengan bangsa Palestina, dengan kaum muslimin. Tahun 1920, Syekh Amin Al-Husaini, Mufti Al-Quds, menyerukan perlawanan besar kepada Inggris dan Yahudi. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan kaum muslimin demi mempertahankan tanah air Palestina hingga sekarang dan seterusnya. Inggris menarik pasukannya dan seterusnya. Ini map, ya, map saya coba lihat dari Google Map. Ya, di sini ada. Jadi belum lama ini PBB menetapkan Al-Aqsa dan Al-Quds itu sebagai peninggalan suci kaum muslimin. Ya. PBB menetapkan seperti itu. Makanya kemudian terjadi perubahan di Google Map. Yang tadinya Masjid Al-Aqsa itu tidak ada embel-embel Masjid Umat Islam, sekarang di Google Map muncul itu Masjidil Aqsa, di sini Masjid Umat Islam. Nah, masjid. Kemudian di sini Dome of the Rock, Qubatus Sohra, tempat suci Islam. Nah, ini komplek Masjidil Aqsa, Bu. Ini dari bawah ya, ke atas berarti dari selatan ke utara. Ini kiblatnya sebelah sini, ya. Jadi kaum muslimin kalau sholat di Masjidil Aqsa, kiblatnya sebelah sini. Jadi ke bawah sini, ini kemudian seterusnya itu adalah Masjidil Haram. Ya. Jadi kalau kita lihat kaum muslimin sholat, ya, itu sholatnya menghadap sini. Dan ini menjadi area sholat utama masjid, namanya Masjid Kibli. Ini Qubatus Sohra, ya, Mas Idam. Qubatus Sohra ini kemudian dijadikan tempat sholat wanita, ya, dari satu. Ini dari ke kanan, dari selatan ke utara. Jadi ke arah sana itu Masjidil Haram, kiblat. Ini Masjid Kibli, ini Masjidil. Ini adalah area komplek
Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan ini, bukan pula ini, ya. Dua-duanya ini adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu area, di dalamnya ada masjid-masjid, di dalamnya ada musola-musola, di dalamnya ada kubah-kubah, ya, kubah-kubah, ada menara-menara, ada madrasah-madrasah, ya. Areanya seluas 144.000 meter persegi, ya. Ini Qubatus Sohra, ya. Ini Masjid Qibli, ya. Ini beberapa area di Masjidil Aqsa. Ini ada video, ya, coba kita lihat. Oh ya, 5 menit lagi tanya jawab. Ya, ini Masjid Qibli, ya. Kita jalan-jalan sebentar ke Masjidil Aqsa. Ini Masjid Qibli, ini area depan. Ini Nah, ini area depan menghadap ke utara, ya, menghadap ke utara ke Masjid Qubatus Sohra. Ya, ini menghadap ke Qubatus Sohra, ya, area depan dari Masjid Qibli. Di sini ada tadi disebutkan Al-Aqsa Al-Qadim. Jadi bangunan paling tua dari komplek Masjidil Aqsa itu ada di bawah Masjid Qibli, ya, yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Di bawah Masjid Qibli ini ada Al-Aqsa Al-Qadim, Aqsa lama, bangunan yang pertama kali dibangun. Makanya seringkali kita menamakan Masjid Qibli ini Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di bawah bangunan Masjid Qibli itu ada bangunan lama Masjidil Aqsa. Ini Qubatus Sohra. Ya, ini area Qubatus Sohra. Ya, ini aja gini, ya. Kubah silsilah, ada banyak kubah, ya, di Masjidil Aqsa dan seterusnya. Baik, ibu-ibu sekalian, inilah beberapa video materi. Terakhir, apa tanggung jawab kita? Ada 10. Yang pertama, menguasai kembali Al-Quds, karena Al-Quds itu tanah kaum muslimin. Jadi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para nabinya, ya, termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, itulah yang berhak untuk mendiami Al-Quds, menguasainya dan memakmurkannya. Mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dari kalangan Bani Israel atau orang-orang Nasrani, mereka tidak berhak menguasai Al-Quds, ya, karena statusnya yang menguasai Al-Quds itu apabila mereka berstatus Muslim, ya, beriman pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mensucikannya dari berbagai kesyirikan dan kekufuran. Ketika kita menguasai Al-Quds, maka tidak boleh hanya sekedar menguasai. Tidak boleh hanya sekedar menguasai, tapi harus juga menjaga kesucian Al-Quds. Tidak boleh memakai,
menggunakan atau tidak boleh membiarkan ada berbagai bentuk kemusyrikan di Al-Quds. Yang ketiga, menjaga ribat Al-Aqsa dari kerusakan maknawi dan fisik. Kerusakan maknawi itu tidak boleh melakukan berbagai bentuk kemaksiatan, ya. Sebagaimana beribadah di sana itu mendatangkan pahala yang berkali lipat, kemaksiatan di tanah-tanah suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, juga di tanah Al-Quds itu juga dosanya berlipat, ya, berlipat. Atau kerusakan secara fisik, ya. Seperti kita tahu saat ini orang-orang Yahudi berusaha merobohkan Masjidil Aqsa dan membangun kembali apa yang mereka yakini sebagai Haikal Sulaiman. Yang keempat, melakukan ziarah ubudiyah ke Al-Quds. Jadi kedatangan kita ke Al-Quds itu bukan hanya sekedar ziarah, ya. Kedatangan kaum muslimin ke Al-Quds itu untuk ibadah, ya. Makanya ziarahnya ziarah ubudiyah, ya, bukan ziarah wisata, ya, tapi ziarah ubudiyah. Yang kelima, membangun pemahaman dan keyakinan yang benar tentang Al-Quds, ya. Termasuk di dalamnya area-area di dalam Masjidil Aqsa. Jangan sampai gagal paham, ya, kita mengatakan bahwa Bani Israel itu berhak untuk mendiami Al-Quds karena status mereka sebagai Bani Israel. Enggak, tapi status mereka sebagai kaum muslimin yang beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Yang keenam, menyebarluaskan informasi yang benar tentang Al-Quds. Ketujuh, menangkal hoax seputar Al-Quds. Kedelapan, menanamkan cinta Al-Quds kepada generasi kaum muslimin. Kesembilan, menyelenggarakan berbagai event pembelaan dan dukungan bagi Al-Quds. Dan 10, menginfakkan harta untuk kepentingan pembelaan Al-Quds. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa lafu minkum. Silakan yang ingin bertanya, kami persilahkan.